ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Fani dan Kak Pinkan. Adik-adik, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau ice breaking dulu nih. Kita gerakan tubuh kita ya Kak Pinkan. Iya Kak Fani, biar lebih semangat. Yuk berdiri semuanya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 pegang kepala. Adik-adik di rumah tetap semangat ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 pegang telinga. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 pegang mulut. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disukanya, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau saat teduh dulu ya. Yuk kita saat teduh. Saat teduh selesai. adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Jadi kita bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Haleluya. Pasti udah pada lupa tuh di rumah. Haleluya, 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 haleluya. Nah, kalau kakak bilang haleluya atau haleluya, kita duduk, 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 duduk. Ya, oke? Kalau kakak kita semua menyanyi puji Tuhan, kita berdiri. Dengar ya adik-adik, kita mau mulai lagunya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan.
Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita memuji nama Tuhan. Kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau yang selalu memberkati untuk adik-adik yang ada di rumah. Biarlah adik-adik yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan. Biarlah ibadah kita pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Jadi kita buka Alkitabnya yang terambil dalam Mazmur 136 ayat 21 hingga ayat 26. Untuk kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak Layan, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik Layan. 1, 2, 3. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. milik pusaka kepada Israel hambanya, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dan membebaskan kita daripada lawan-lawan kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah nama Tuhan. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam kejammu, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam kejammu, Yesus dengar doaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman hari ini? Kalau sudah siap, kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah mengumpulkan kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing kami supaya kami mengerti akan firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak punya gambar nih. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar tentang orang yang sedang atau suka memilih teman. Kira-kira boleh nggak sih kita memilih-milih teman adik-adik? Dijawab ya. Nah, ini gambar yang kedua. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Ya, ini gambar tentang seseorang yang sedang menolong orang yang jatuh dari sepeda. Kakak mau tanya, kira-kira kalau adik-adik sedang jalan-jalan, ada yang minta tolong, adik-adik kira-kira mau menolongnya atau tidak? Ya, silakan dijawab ya. Nah, sebelum lanjut, kita mau baca Alkitab dulu ya. Hari ini firman kita atau pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan,
Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan waktu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Adik-adik, tadi kakak memulai dengan 2 hal gambar. Yang pertama, tentang anak-anak yang pilih teman. Yang kedua, tentang hal menolong orang. Nah, adik-adik, mengenai hal memilih teman, adik-adik pernah nggak memilih teman? Misalnya, adik-adik memilih teman yang pintar saja, atau pilih-pilih teman yang ganteng saja, atau memilih teman yang cantik saja, atau memilih teman yang kaya saja. Ada yang seperti itu? Nah, bahkan kalau adik-adik penolong orang, adik-adik juga mau menolongnya cuma orang yang dikenal saja. Ada? Nah, adik-adik, boleh nggak sih kita sebagai pengikut Kristus memilih-milih teman? Atau boleh nggak sih kita sebagai pengikut Kristus menolong orang hanya yang kenal saja? Atau kita pilih-pilih orang? Nah, adik-adik, hari ini kita diajak untuk belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Nah, siapa sih Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, pada waktu itu orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita tentang Injil Kristus dan berita tentang karya keselamatan Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus, karya keselamatannya Dia berikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, adik-adik, karena itulah Rasul Paulus hadir untuk menuliskan surat untuk jemaat di Efesus, untuk memberitakan tentang rahasia
Kristus bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus akan menjadi ahli waris sebagai persekutuan tubuh Kristus. Melalui bagian ini, Rasul Paulus juga mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah-tengah keberagaman, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Nah, adik-adik, hari ini juga kita diingatkan bahwa sejak awal Allah menciptakan manusia itu beragam atau berbeda. Misalnya, ada orang yang kulit putih, ada orang yang kulit hitam, ada orang yang rambutnya keriting, ada orang yang rambutnya lurus, ada orang yang berasal dari suku Jawa, suku Sumatera, suku Kalimantan, dan lain-lain. Nah, adik-adik, semuanya itu memang berbeda atau beragam. Namun, di tengah keberagamannya itu, ingatlah bahwa di mata Allah semua manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Karena itu, ingatlah selalu kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Allah kepada semua orang tanpa kecuali. Artinya, adik-adik harus mau berteman dengan siapapun, bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang. Tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun, baik yang dikenal ataupun tidak. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mau nggak main atau berteman dengan siapa saja? Atau adik-adik mau nggak menolong orang tanpa melihat asal-usulnya? Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan hidup adik-adik. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk menuliskan kebaikan yang pernah adik-adik lakukan. Nanti, worksheet-nya atau kertasnya akan kakak berikan ya. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus berpesan pada malamkan, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah kami dengar, kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami pada hari ini ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik klien kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka kepintaran juga Tuhan. Tuhan juga mau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang tua adik-adik klien, kiranya Tuhan memberikan berkat dan juga kesehatan yang baik bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Cipecang, kiranya Tuhan mau menjadikan gereja GPIB Cipecang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja maupun jemaat. Dan juga Tuhan memberkati Ibu Pendeta, para majelis, pengurus berkat,
karyawan kantor, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja ini Tuhan. Juga Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan mau menolong kami dalam masa pandemi ini, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewatinya dengan baik. Juga kami ingin berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi mereka, juga kemampuan hikmat dalam memimpin negara ini. Terkhusus Tuhan, kami ingin berdoa untuk para medis, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga sukacita bagi mereka dalam mereka merawat orang-orang yang sedang sakit atau terjangkit dari pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi semua orang yang masih dalam kesusahan. Tuhan mau tolong mereka Tuhan, dan juga Tuhan mau hadir dalam kesulitan mereka. Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga kami senantiasa hari lepas hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kiranya doa yang telah kami sampaikan mau Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan, dan persembahan hari ini dilakukan seperti minggu lalu. Jadi persembahan adik-adik dikumpulkan di orang tua adik-adik yang kemudian akan diberikan ke gereja oleh orang tua adik-adik. Nah, sekarang sambil memberikan persembahan kita akan bernyanyi Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. berdoa, lipat tangannya, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, jangan sedih ya. Hari ini kita mau menyelesaikan ibadah kita. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi ya Kak Pinkan ya. Iya. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah, kita mau bernyanyi dulu. Kita biar terakhir tapi harus tetap semangat. Yuk adik-adik, kita berdiri. Ayo berdiri. Yuk berdiri yuk.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang sudah didengar oleh adik-adik, oleh kakak Layan, bisa adik-adik lakukan. Berkati ya Tuhan, kami, biarlah kami juga mampu melakukan segala sesuatu yang telah akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai Kapingkan. Tapi ingat, adik-adik tidak boleh sedih, harus terus tetap semangat. Adik-adik juga harus terus jaga kesehatan ya, biar kita bisa berkumpul kembali ya nggak Kapingkan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus selalu Cuci tangan, makan makanan yang sehat seperti sayuran dan buah-buahan. Tetap semangat, minggu depan kita akan bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.